Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Kita niatkan dengan berkah suratul Fatihah, yang Allah berikan ujian sakit Allah sembuhkan, yang Allah berikan ujian berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan, mudah-mudahan Allah angkat. Yang punya hajat Allah kabulkan. Ala hadhihi niyah likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah subuh yang saya muliakan, pagi ini kita coba mentadabburi surat Al-Insyirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Yang pertama, ayat ini tertuju kepada sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak. Di dalam Al-Quran, kalau kata-kata itu langsung kepada seseorang dan menyebutkan kata kamu, biasanya yang dituju adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga misalnya kalau kita menemukan kata-kata abdun di dalam Al-Quran, abdun, abdina, ya kalau tidak disebutkan siapa abdun di situ, maka yang dipastikan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi selain itu biasanya disebut abduna Zakaria, hamba kami bernama Zakaria. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang tidak disebut abduna Muhammad, abdun saja. Abdun itu apa artinya? Hamba. Hamba di situ yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha sucilah Allah yang memperjalankan abdihi, hambanya. Hamba di situ bukanlah Nabi Yunus. Hamba di situ bukan juga Nabi Ayyub. Hamba di situ bukan juga Nabi Zakaria. Hamba di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang-orang meragukan kebenaran Al-Quran, apa betul Al-Quran ini datang dari Allah atau hanya buatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau adalah saduran syair-syair masa lalu, atau dia adalah warisan sejarah masa lalu, maka untuk menepis keraguan itu Allah turunkan ayat di dalam Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau engkau masih ragu diturunkan ayat itu kepada hamba kami. Hamba di situ siapakah dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kata-kata abdun dan kata-kata kamu di dalam Al-Quran itu kalau tidak disebutkan siapanya, maka itu dipastikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala Allah menyebut nama para nabi atau memanggil para nabi, ya, memanggil para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak satu kali pun Allah panggil dengan menyebut namanya. Pasti kalau bukan Rasulullah atau kalau bukan dengan panggilan-panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu, kalau Allah memanggil mereka itu langsung menyebut namanya. Ya Nuh, wahai Nuh, ihbit bisalamin, maka turunlah engkau dari kapalmu itu. Jadi kalau dipanggil nama-nama nabi itu langsung ya Nuh. Ya. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah dipanggil langsung namanya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Yang dimaksud siapa di situ? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau toh disebut Muhammad, itu tidak berdiri sendiri di situ. Ada kenabian di setelahnya. Wa ma Muhammadun. Menyebut nabi kan? Tidaklah dia seorang Muhammad illa rasul, kecuali dia rasul. Nabi Muhammad digandengkan dengan rasul. Jadi kalau Allah memanggil Rasulullah SAW itu tidak pernah dengan panggilan namanya langsung ya Muhammad. Tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad itu kalau bukan dengan kata nabi atau dengan kata Muhammad, tapi di belakangnya ada unsur kenabian. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad bukanlah seorang rasul tersendiri, tapi sebelumnya sudah ada nabi-nabi sebelumnya. Wa ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kamu. Muhammad kan? Tapi setelahnya itu tidak berhenti di situ ayat itu. Wa ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah, akan tetapi Rasulullah, wa khataman nabiyyin, dan penutup segala nabi. Jadi luar biasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Kalau dipanggil tidak pernah menyebut nama. Kalau nabi-nabi sebelumnya dipanggil menyebut nama. Ya Dawud, wahai Dawud. Ya Nuh, wahai Nuh. Ya Zakaria, wahai Zakaria. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah disebut namanya saja, kecuali di baliknya ada kenabian atau ada kerasulan. Begitulah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah berhadapan dengan Fir'aun. Dibantu oleh sahabatnya. Siapa temannya Nabi Musa? Nabi Harun. Kenapa Nabi Musa minta dibantu dengan Nabi Harun? Karena Nabi Musa ngomongnya agak sedikit enggak lurus. Lalu tatkala berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk diminta lapangkan dadanya. Nabi Musa berkata kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah. Nabi Musa berdoa untuk minta kelapangan dada. Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan dadaku ya Allah. Nabi Muhammad tidak minta dilapangkan dadanya, tapi Nabi Muhammad langsung dilapangkan oleh Allah tanpa permintaan. Yang aktif bukan Nabi Muhammad, yang aktif siapa? Allah. Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak. Luar biasa. Oleh karena itu, kenapa kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umur kita pendek-pendek. Umur nabi-nabi sebelumnya panjang-panjang, dan umat sebelumnya juga panjang-panjang. Umur Nabi Muhammad pendek, umur nabi-nabi sebelumnya panjang-panjang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga dimasuki oleh umat sebelumnya sebelum dimasuki oleh umat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan surga diharamkan diinjak oleh Nabi sebelum diinjak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Ridwan, penjaga surga, siapa di luar? Diketok pintu surga itu. Ana Muhammad, saya Muhammad. Kata penjaga surga, saya diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga kecuali dibuka oleh sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, setiap nama Nabi Muhammad disebutkan, maka ucapkanlah sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad. Makanya saya mahasiswa itu kadang-kadang kita menulis Nabi Muhammad itu SAW, sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh disingkat-singkat. Tulis sallallahu alaihi wasallam. Saya berdebat panjang waktu nulis disertasi. Dalam kaidah disertasi itu Pak, tidak boleh menyebut Nabi Muhammad ditulis sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menyebut Allah Subhanahu wa taala ditulis Allah, kemudian ada Subhanahu wa taala, katanya tidak ilmiah. Ya, katanya tidak ilmiah. Saya beberapa kali dicoret, ini direkam kan? Tak apa-apa. Saya beberapa kali dicoret, ya, itu tidak tatkala saya menulis Nabi Muhammad terus di akhirnya apa? Saya tulis sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Arab, kalau di dalam tulisan Arab itu sal'am, so la aim mim, sal'am. Itu bacanya sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Indonesia SAW, sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah apa? SWT, ya. Harusnya subhanahu wa ta'ala. Kalau di Mesir, ya, ditulis sal'am, itu dimarahi, Pak. Kita nulis sallallahu alaihi wasallam enggak boleh. Katanya tidak ilmiah. Saya bilang, nulis ilmiah tidak ilmiah itu bukan urusan kita. Yang penting penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sal'am atau SAW, jangan. Bapak sering dapat WA kan, Muhammad SAW kan? Sering enggak? Ngirim WA, mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. SAW. SAW itu apa sih? Bisa jadi semata wayang aja kan? Macam-macam. Oh, salawat sobo. Macam-macam kan? Ya, jadi jangan ditulis SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu luar biasa disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Tatkala Allah memanggil namanya, tidak pernah menyebut Muhammad kecuali ya ayyuhan nabi, atau disebut Muhammad tapi ujung-ujungnya apa? Ada kenabian dan ada kerasulan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah dimintakan lapangkan dadanya sebagaimana Nabi Musa alaihissalam di saat menghadapi Fir'aun, dia minta Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa taala tatkala melapangkan dada Nabi Muhammad, Allah langsung mengatakan alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Nasrah, syarah itu Pak, kalau ada yang tersembunyi lalu disarah, itu jadinya apa? Terang, ya kan? Alam nasrah laka, tidakkah kami lapangkan laka? Garis itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadraka, dadam. Kenapa Allah tidak mengatakan alam nasrah laka qalbaka? Qalbu, tapi Allah katakan apa? Sadrun. Kalau Bapak kajian tasawuf, itu beda antara sadrun, qalbun, fuadun, lubbun. 4. Sadrun, terus qalbun, terus fuadun, dan lubb. Sadrun itu kalau Imam Al-Ghazali menjelaskan, Bapak punya rumah, itu halaman di dalam rumah, di depan rumah itu disebut dengan sadrun. Semakin luas halaman rumah itu atau semakin luas tanahnya, maka rumah itu akan semakin kelihatan lapang. Iya kan? Nah,
Sodrun itu kalau kita ibarat diundang ke rumahnya orang, kata Imam Al-Ghazali, kita baru sampai di depan rumah itu, maka itu baru masuk dari kata sodrun. Begitu Pak Haji Jamhuri bilang, silakan masuk. Di ruang tamu kita ditempatkan, itu sudah dalam kondisi qalbun. Pertama tadi apa? Sodrun. Yang kedua, qalbun. Beliau punya kamar. Dikasih masuk kita ke kamar itu sudah fuadun. Fuad, hati yang rahasia. Tetapi di dalam kamar itu ada lemari. Lemari itu dikunci. Di dalam lemari itu ada kotak. Kotak itu dikunci lagi. Dan dalam kotak itu ada mutiara yang dalam. Mutiara dalam itu disebut dengan lubbun. Apa? Lubbun. Maka nurani itu adalah, maka diartikan nulub. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Albab itu lub. Orang yang punya hati nurani yang paling dalam itu disebut dengan lub. Disebut dengan lub. Tadi bayangkan kalau sampai di depan rumah namanya sodrun. Masuk ke ruang tengah namanya qalbun. Masuk ke kamar namanya fuadun. Di dalam kamar itu ada lemari. Lemari itu dikunci. Dalam lemari itu ada mutiara apa? Dalam kotak. Kotak itu juga dikunci. Dalam kotak itu ada mutiara. Mutiara itu disebut dengan lubbun. Lub itulah kombinasi 3 potensi besar dalam diri manusia. Dalam kacamata spiritual inilah 3 inti daripada spiritualitas. Yang pertama selalu berzikir, yang kedua selalu berfikir, yang ketiga dia sadar betul. Kesadaran. Sehingga Allah mengatakan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang-orang yang punya hati nurani yang terdalam tadi itu, yang ibaratnya mutiara yang tersimpan di dalam kotak tadi yang disimpan di kamar, kamar itu dikunci, kotak itu dikunci, kemudian dalam kotak itu ada mutiara. Mutiara terdalam dalam hati manusia, itulah jiwa, itu disebut dengan nurani. Apa? Nurani. Nurani itu apa? Kombinasi 3 potensi. Orang yang tajam spiritualnya, orang yang tajam nuraninya, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Zikir, zikir, zikir. Zikir itu pak pensuci daripada kalbu. Kata Nabi SAW, likulli syai'in siqalah, wa siqalatul qalbi zikrullah. Kalau bapak punya mobil kotor, bawalah ke cucian mobil. Kalau bapak punya baju kotor, bawalah ke laundry. Kalau bapak punya kacamata kotor, dilaplah pakai tisu. Tapi kalau bapak hatinya kotor, enggak bisa dibawa ke laundry. Laundrynya adalah zikrullah. Laundrynya apa? Zikrullah. Orang yang zikir kepada Allah, mata batinnya tajam. Orang yang selalu zikir kepada Allah, dia akan memiliki ketajaman nurani. Maka Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling banyak zikirnya. Maka kata Hasim Muzadi, berzikirlah kepada Allah banyak-banyak dan banyak-banyak dia berzikir. Itu istilahnya Pak Kiai Hasim Muzadi. Orang itu berzikir kepada Allah banyak-banyak dan banyak-banyak dia berzikir. Apa bedanya Pak? Berzikir banyak-banyak dan banyak-banyak dia berzikir, itu apa maksudnya itu? Itu Pak Hasim Muzadi itu kalimat-kalimatnya luar biasa, almarhum itu. Ya, filsafatnya tajam sekali, Pak. Ya, ada beberapa kalimat dari beliau yang saya selalu ingat itu. Yang pertama beliau mengatakan, jangan pernah menyamakan 2 hal yang berbeda, tapi jangan juga Anda samakan bedakan 2 hal yang sama. Jangan samakan 2 hal yang berbeda, tapi jangan dibeda-bedakan
dua hal yang sama. Ini Lebaran puasa tahun ini kemungkinan besar akan berbeda. Muhammadiyah telah tetapkan puasa akan jatuh pada tanggal 2 April. Tapi pemerintah insya Allah akan melakukan sidang isbat. Kita tidak tahu akankah nanti terjadi perbedaan atau tidak. Bapak tunggu saja hasil daripada pemerintah. Kalau Bapak lebih baik puasanya ikut Muhammadiyah, salah nggak Pak? Salah nggak? Enggak. Kalau Bapak ikut puasanya yang diputuskan pemerintah, salah nggak? Kenapa? Jangan bedakan dua hal yang sama. Karena melihat dengan hisab ada dalilnya, melihat dengan ru'yah ada dalilnya. Yang nggak ada dalilnya itu adalah tidak puasa ikut lebaran, itu nggak ada dalilnya. Ya. Nggak pernah puasa, nggak pernah tahajud, nggak pernah taraweh, nggak pernah witir, nggak pernah memberikan buka puasa. Begitu takbiran datang, dialah yang paling bahagia. Begitu besok lebaran, di depan tengah jalan itu, di depan pintu gang berdiri dia. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim, taqabbal siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Padahal selama bulan puasa tidak pernah puasa, selama bulan puasa tidak pernah ngaji, selama bulan puasa nggak pernah tahajud, selama bulan puasa nggak pernah zikir. Begitu lebaran datang, dia pula lah yang mengatakan minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin dari mana? Bonga. Itu bahasa bukan saya, bahasanya Abdul Samad tuh sering begitu ya. Dia bilang begitu sering. Dari mana itu? Orang nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah haji, nggak pernah apa, nggak pernah melaksanakan ibadah, tapi begitu datang lebaran, minal aidin wal faizin. Jadi nanti kalau Bapak bertemu perbedaan tahun ini, nggak usah pusing. Tapi jangan juga main logika. Misalnya lebaran pemerintah menetapkan puasa tanggal 3, Muhammadiyah menetapkan puasa tanggal 2. Nah, kalau nanti perbedaan di lebaran misalnya, Bapak jangan ikut puasanya yang lambat, berbukanya yang cepat. Itu gali namanya orang Jawa Padang itu. Paham Pak ya? Puasanya ikut yang lama, bukanya ikut yang cepat. Kalau Bapak ikut puasa dengan Nahdlatul Ulama atau dengan pemerintah, ya nanti lebarannya ikut pemerintah. Jangan awal Ramadannya ikut Muhammadiyah, nanti lebarannya ikut pemerintah. Itu namanya gali. Gali itu apa ya? Apa baji gali itu? Cadik, tapi bukan cadik buruk. Ya, cadik itu ada yang cerdik itu ada bagus, Pak. Ada cerdik yang baik, ada cerdik yang enggak baik. Cerdik yang enggak baik itu disebut dalam Padang cerdik buruk ya. Kok sampai ke sana tadi ya? Ya ini. Jangan bedakan dua hal yang sama, tapi jangan juga samakan dua hal yang berbeda. Islam kafir, sama enggak, Pak? Beda. Jangan disamakan antara Islam dengan kafir. Antara Natalan dengan Idul Fitri berbeda. Jangan disamakan. Ya kan? Jangan samakan dua hal yang berbeda, tapi jangan juga bedakan dua hal yang sama. Bapak mau halal bihalal dengan ketupat, atau halal bihalal dengan lontong sayur, atau halal bihalal dengan rendang Padang, berbeda enggak, Pak? Berbeda, tapi hakikatnya sama. Nah, Allah mengatakan alam nasrah laka sadrak. Tidakkah kami lapangkan sadrun, dadamu wahai Muhammad. Kenapa Allah sebut dada? Kenapa tidak langsung Allah mulai dengan kata qalbun? Sebab dada itu adalah tempat berenangnya hati. Semakin lapang dada kita, semakin lapang hati kita. Ibarat kolam, semakin luas kolam itu, maka ikan berenang semakin leluasa. Semakin sempit kolam itu, maka ikan berenang akan semakin terbatas. Begitulah orang yang dadanya lapang, insya Allah hatinya lapang. Makanya dalam istilah orang itu, lapang-lapangkanlah dadamu. Kan gitu ya? Lapang-lapangkanlah dadamu. Kalau dadamu lapang, insya Allah hatimu lapang. Tapi kalau dadamu sempit, hatimu sempit, maka Allah Subhanahu wa taala paham betul. Hai Muhammad,
Dakwah yang saya bebankan kepadamu bukanlah jalan yang bertabur bunga. Hai Muhammad, jalan dakwah ini bukanlah jalan yang bertaburkan sorak serai gitu. Dengan marhaban, selamat datang ya, bukan. Ini jalan-jalan dakwah, jalan berat. Kau dihormati di tanah Arab. Begitu kamu nanti menjadi nabi, kau dikatakan gila. Ini beban berat. Sahabat-sahabatmu dulu yang kaya raya, jadi pembesar, orang yang hidup senang, begitu ikut ajaranmu bisa jadikan susah, terpinggirkan, dikucilkan. Ini jalan berat, jalan dakwah ini jalan berat. Alam nasrah laka sadrak. Satu-satunya jalan ini harus dilewati dengan kelapangan dada. Pak, jalan hidup ini tidak selamanya bertabur bunga. Kadang-kadang dia mengundang air mata dan bahkan juga darah. Bapak selama hidup semuanya tersenyum enggak, Pak? Pernah menangis, Pak, dalam hidup? Pernah. Orang yang banyak menangis pernah tersenyum enggak dalam hidupnya? Pernah. Orang yang banyak menangis dalam hidupnya pernah tersenyum enggak? Pernah. Artinya adalah sebahagia-bahagianya orang ada titik di mana dia menangis. Dan semenangis-manisnya orang ada titik di mana dia akan bahagia. Makanya Allah mengatakan alam nasrah laka sadrak. Menghadapi hidup ini, Pak, butuh kelapangan hati, kelapangan dada. Kenapa? Tidak semua perbuatan baik kita dianggap baik oleh orang. Tidak semua apa yang kita lakukan baik itu baik bagi orang. Dan tidak semua apa yang dilihat oleh orang itu terhadap kita baik menurut pendapat dia. Yang paling tahu diri kita adalah kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, jangan pernah mengacaukan batin kita terhadap apa yang kita dengar dari manusia. Kenapa? Kalau itu kita dengar, maka kita tidak akan bisa bergerak di muka bumi ini. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Dada itu lapang karena perjalanan hidup ini berat. Hidup di dunia ini berapa tahun, Pak Haji? Berapa tahun kira-kira hidup kita di dunia ini? Paling-paling 60 tahun ya. Banyak sahabat-sahabat kita umur 25 tahun meninggal, umur 65 tahun meninggal, ada yang sampai 75, ada yang sampai 80 tahun. Kita nggak tahu kapan kita meninggal ini. Sebahagia-bahagianya orang di dunia ini, Pak, singkat sekali. Makanya suatu ketika Rasulullah SAW menolehkan air, ya, dia beliau celupkan air, kemudian beliau memberikan perumpamaan dunia itu, apa? Akhirat itu ini samudera. Dunia itu adalah kamu masukkan telunjukmu ke dalam air samudera itu, kemudian kamu angkat. Ada yang terangkat enggak? Ada. Yang setetes yang terangkat itu adalah dunia. Selebihnya akhirat. Sekaya-kayanya kita di dunia ini, tidak setetesnya akhirat itu. Makanya orang yang di dunia ini sibuk memperbaiki fisiknya, memperbaiki penampilannya, tanah akan memakan dagingnya. Semua akan dimakan, tetapi yang kembali kepada Allah apanya? Imannya, hatinya. Maka dalam menghadapi hidup ini, alam nasrah laka sadrak. Yang kedua apa? Wa wada'na anka wizrak. Nabi Muhammad itu sudah dijamin masuk surga. Betul nggak? Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga, otaknya lagi error. Nabi Muhammad itu sudah dijamin masuk surga. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ayat yang serupa dengan itu Allah mengatakan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami telah berikan kepada kamu sesuatu yang membuat engkau ridha. Yang dimaksud di situ adalah Allah memberikan keridhaan kepada Nabi Muhammad. Kalau Allah meridhai Nabi Muhammad, tentu di dunia beliau dirahmati, di akhirat dipastikan masuk surga. Wa wada'na anka wizrak. Kami angkat dosamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad punya dosa enggak, Pak?
Nabi Muhammad punya dosa enggak? Nabi Muhammad itu maksum, terpelihara dari dosa. Kalau kita ini punya dosa enggak? Banyak. Ada yang enggak punya dosa di sini? Kalau ada yang mengaku tidak punya dosa di sini, itulah dosanya. Karena mengaku tidak punya dosa itu dosa, Pak. Lebih baik mengaku punya dosa daripada tidak mengaku tidak punya dosa. Air mata tobat yang terucap dalam diri kita tatkala kita melakukan perbuatan dosa itu bahkan lebih mulia di hadapan Allah daripada ketaatan yang melahirkan kesombongan. Tadi malam tahajud, besoknya puasa, zikir, panggil anak yatim, puluhan juta habis. Tapi sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, air mata orang yang berbuat dosa semalam itu dia tobat pagi hari ini, tobat penyesalan. Biasa jadi lebih mulia di hadapan Allah daripada amal ibadah yang kita lakukan tapi penuh dengan kesombongan dan ria. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah angkat dosa-dosamu wahai Muhammad? Kenapa Allah angkat dosa-dosa itu? Wa wada'na anka wizrak. Karena dosa itu akan membebani hidup kita. Bapak yang selama ini rajin tahajud, tidak tahajud, kira-kira ada sesuatu yang hilang nggak Pak rasanya? Ada ya? Bapak selama ini sering ke masjid, subuh ke masjid, tiba-tiba nggak ke masjid seminggu, kira-kira ada yang hilang nggak Pak? Ada ya? Bapak biasanya selama ini baca Quran, tiba-tiba tidak baca Quran dalam seminggu, ada yang hilang nggak? Semakin banyak dosa kita, maka akan semakin terbebani hidup kita. Semakin kita mendekat kepada Allah, insya Allah akan semakin lapang hidup kita. Sehingga Allah mengatakan, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak, yang akan membebani zahrak. Zahrak itu punggung, zahrak. Orang kalau bebannya banyak, apa yang terjadi Pak? Punggungnya bongkok. Kalau di kampung saya dulu, itu kan sawah luas itu, petani-petani itu dulu membawa hasil panen dari sawah ke rumah, itu kadang-kadang pakai goni, tahu nggak goni apa sih? Karung besar itu diisi padi, lalu diangkut ditaruh di sininya tuh Pak, punggungnya. Saya masih lihat dulu orang tua saya waktu masih kecil ya, beliau kadang-kadang kalau musim datang bertani, beliau ikut juga bertani ya, itu bawa gabah padi itu yang sudah dipisahkan dari tangkainya itu dibawa pakai karung gede itu, lalu itu bukan diangkut pakai apa? Ditaruh di punggungnya. Semakin berat bebannya maka punggung itu akan semakin terbebani. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan bahwa dosa itu memberatkan punggung kita. Mana lain kalau kita dalam keadaan tertekan, berat nggak di sini kita, Pak? Naik kolesterol kan? Hah? Ya enggak, Pak? Naik kolesterol kan? Beban lagi banyak nih. Pikiran lagi pusing, masalah hidup banyak. Berat di sini. Betul kan? Ini Quran bisa lari kemana-mana loh Pak. Ya, berat di sini. Maka Allah mengatakan, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak, yang membebani punggung. Di akhirat nanti yang beban punggung itu luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran itu salah satu organ tubuh kita yang nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tak mau mengeluarkan zakat itu adalah punggungnya. Hartanya banyak, nggak mau keluarkan zakat. Itu punggungnya disetrika dengan hartanya itu. Salah satu ayat mengatakan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa zuhuruhum wa junubuhum. Maka nanti harta itu dipanaskan dengan api neraka, lalu disetrikakan ke dahinya, ke punggungnya, ke perutnya. Ya kan? Di dalam Al-Quran, yang nanti akan diazab oleh Allah di akhirat itu apa? Kulit atau daging? Kulit, ya kan? Semakin diazab, maka kulitnya akan semakin
semakin terasa, sehingga Allah mengatakan kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kulit ini hancur, Allah gantikan dengan kulit yang lain, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya supaya beban kita tidak berat, perbanyaklah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kata Nabi SAW, man lazimal istighfar, orang yang selalu mengucapkan astaghfirullahaladzim, maka Allah ampuni dosanya, Allah angkat bebannya, dan Allah berikan kelapangan dalam menghadapi persoalan hidupnya. Banyak kalau kita banyak masalah Pak, istighfar saja Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Barangkali dengan istighfar itu Allah datangkan bantuan. Makanya begitu kita sholat, kita baca Fatihah, kita baca doa, kita i'tidal, kita ruku, kita sujud. Begitu kita Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kalimat pertama kita bukan Alhamdulillah, kalimat pertama kita bukan Subhanallah, kalimat pertama kita bukan La haula wa la quwata illa billah. Kalimat pertama kita Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullah. Berapa kali minimal? 3 kali. Kenapa? Bapak baru selesai maksiat? Enggak, baru selesai sholat. Tapi kenapa disuruh istighfar? Saya ingat penjelasan para ulama, di dalam sholat saja ada peluang dosa, apalagi di luar sholat. Allahu Akbar, ingat lagi utang kemarin, ya? Allahu Akbar, ingat lagi bisnis. Allahu Akbar, ingat lagi persoalan hidup. Allahu Akbar, ingat lagi pekerjaan di kantor. Kalau kita tidak bisa memanage pikiran kita dan hati kita, kita akan terlena sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakaat pertama memikirkan A, rakaat kedua memikirkan B, rakaat ketiga memikirkan C, rakaat keempat memikirkan D. Begitu salam, tak ada yang didapat kecuali hanya apalah tadi sholatnya gue. Makanya begitu selesai sholat, yang diucapkan pertama kali adalah Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Makanya seorang ulama besar dulu, ya, orang datang mengadu kepada beliau dengan berbagai persoalan hidup. Wahai ulama, saya ini ditimpa musibah. Wahai ulama, saya sudah sekian tahun nikah nggak punya anak. Wahai ulama, saya setiap menanam tidak pernah panen. Tapi masing-masing pertanyaan ini istighfar, 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 istighfar. Muridnya bertanya, wahai tuan guru, itu kan persoalan orang berbeda-beda, kenapa kau jawab cuma dengan satu? Istighfar. Lalu beliau mengatakan, tidakkah kau pernah membaca firman Allah dalam Al-Quran? Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Banyak-banyaklah istighfar, dia adalah sebagai penerima yursilis sama alaikum midrara. Kalau banyak istighfar, air turun dari langit untuk menghidupi kehidupan di bumi. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Orang yang enggak punya anak, orang yang enggak punya apa-apa, berbanyak istighfar akan diberikan anak oleh Allah. Nanti lihat di dalam Al-Qur'an surat Nuh, ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Jadi orang berbagai macam persoalan ini dijawabnya dengan apa? Istighfar. Allah mengatakan wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Lalu Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Usrun itu adalah kesusahan, yusrun itu adalah kemudahan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan ada kemudahan, setiap kesusahan ada kemudahan. Sama-sama Allah ulang 2 kali kan? Iya enggak Pak? Kata ada innama lagi tuh. Fa inna ma'a, fa inna ma'a. Maka sesungguhnya bersama. Saya ingin menjelaskan kata bersama ini. Di dalam Al-Qur'an kata-kata ma'a itu ada 2, Pak, maknanya. Ma itu bisa berarti bersamaan.
Artinya sejalan. Begitu ada persoalan, di jalannya langsung ada jalan. Tapi kata-kata ma'a juga diartikan dengan sesudah. Ya, setelah ada kesusahan itu, tidak lama kemudian pasti Allah datangkan kemudahan. Itu makna ma'a. Ada dua. Yang pertama apa? Sejalan. Yang kedua, sesudah. Kalau saya bilang jitu ila masjid hada ma'akhi al-kabir. Saya datang ke masjid ini bersama saudara besar saya, kakak saya. Itu maksudnya saya datang bersama-sama dia. Di saat saya datang, dia datang. Itu ma'a. Tapi ada juga ma'a itu ya berarti sesudah. Saya ja'alallahi min ba'dil usri yusra. Allah jadikan sesudah kesulitan itu ada kemudian. Jadi ada dua maknanya. Bisa di saat bersamaan, bisa sesudah. Yang kedua, kata-kata usrun, susah, itu diulang oleh Allah dua kali dalam Al-Quran, dalam ayat itu pakai alif lam dua-duanya. Fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Kata-kata kesusahan itu Allah ulang dua kali tapi pakai alif lam kedua-duanya. Pakai alif lam kan? Coba lihat Bapak cek dalam Quran. Pakai alif lam. Kalau sebuah kata benda dalam urutan yang sama, dalam susunan kalimat yang sama, 20 juta kali pun Bapak sebut itu, tapi masing-masing pakai alif lam, yang dimaksud cuma satu, Pak. Yang dimaksud cuma berapa? Walaupun diulang berapa kali? 2 kali kah, 3 kali kah, 10 kali. Dalam ayat ini diulang berapa kali? 2 kali kan? Ya Pak Ji ya. Kata-kata usrun itu pakai alif lam. Fa inna ma'al usri. Ya kan? Diulang. Ini bahasa Arabnya jawal. HP. Kalau saya bilang al-jawal pakai alif lam, maka yang dimaksud adalah HP saya. Bapak ulang al-jawal, 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 tidak bisa menjadi HP-nya Pak Haji Jam, tidak bisa jadi yang lain. Karena dia pakai alif lam. Tapi kata-kata yusrun, kemudahan, 2 kali Allah ulang di ayat itu sama sekali tidak pakai alif lam. Artinya apa? Kalau saya bilang jawal tanpa alif lam, itu bisa HP saya, bisa HP-nya Pak Diki, bisa HP-nya Pak Chandra, bisa HP-nya Pak Haji Ketua. Apa artinya itu Pak? Banyak. Allah mengatakan dalam satu kesulitan itu Allah berikan banyak jalan kemudahan. Bapak rasakan gak itu Pak? Rasakan. Saya waktu sekolah dulu itu orang tua saya nggak mampu untuk nyekolahkan saya. Tapi kita yakin inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Pengalaman hidup begitu mau ujian Pak, harus besoknya bayar sekian puluh juta gitu ya. Saya menginap itu bukan menginap, saya tafakur di Taman Menteng itu Pak, Suropati, di depan rumahnya Gubernur DKI Jakarta. Malam Jumat, kebetulan malam itu ada ada mabit malam bina iman setiap malam Jumat di Masjid Sunda Kelapa itu di Menteng. Saya datang ke sana, terus dikunci pintu masjid itu. Akhirnya saya kalau pulang nggak usah pulang, saya tidur Pak, bukan tidur, istirahat aja di mana, di Taman Suropati itu Pak Haji. Ya, saya mikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya besok mau ujian, ya Allah, gimana ini ya Allah gitu. Ya mengeluh sama Allah, minta sama Allah. Ternyata besoknya Jumat pagi, ini hidup saya merasakan betul itu. Jumat besok pagi, dosen pembimbing saya yang ceramah di Masjid Sunda Kelapa, Pak Profesor Hamdani Anwar. Beliau pembimbing, beliau termasuk kontributor, ya semacam inilah verifikator disertasi saya. Beliau penceramah di Sunda Kelapa. Saya duduk di sini, Pak Aksa Mahmud duduk di sini. Tahu Pak Aksa Mahmud? Iparnya Pak JK yang ketua Masjid Sunda Kelapa. Di sini Pak Hamdani.
Ini pengalaman hidup Pak ya. Pak Hamdani melihat saya, dia teriak suara agak tegas. Anda belum selesai disertasinya? Belum Pak. Nah, udah saya bilang gitu, belum Pak. Selesai sholat, ceramah begitu, beliau biasa habis subuh kayak kita nih Pak, makan bareng gitu ya. Waktu saya makan, duduk saya dekat Pak Aksa Mahmud. Duduk dekat Pak Aksa Mahmud. Nah, Pak Aksa Mahmud kenal sama saya. Beliau bisik, kenapa belum selesai kau ke sekolah? Bahasa orang kenapa, ada masalah apa kau? Gitu kan. Tidak Puang. Ada kau punya masalah kok itu gitu ya. Enggak Puang. Udah, kamu datang ke kantor nanti selesai Jumat ya. Hari yang sama itu Pak. Kamu datang ke kantor di Mega Kuningan di dekat Kadin itu ada kantor Menara Karya, gedung Menara Karya itu di lantai 18, Bosowa, Pak ya, Bosowa. Sudah datang ke situ. Habis Jumat, udah makan kau? Sudah Pak. Orang Bugis ini Pak. Gimana Ustaz? Dia udah keluar bahasa santun Ustaz. Kalau orang sana bilang Ustaz itu Ustaz. Gimana Ustaz? Enggak Puang. Gimana sekolahmu? Alhamdulillah baik Puang. Apa sekarang tahapanmu? Sekarang lagi nunggu ujian Puang. Oh ya. Ya mudah-mudahan kamu sukses lah katanya gitu. Keluar saya dikasih amplop. Tipis sekali Pak. Ternyata di dalamnya cek Pak. Saya disuruh mencairkan sekian puluh juta di bank Bukopin milik dia. Alhamdulillah selesai uang sekolah saya untuk 2 semester. Itulah inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Gitu Pak Haji. Itu pengalaman hidup yang saya nggak pernah bisa lupa Pak Haji. Dalam hidup saya sengaja ya Allah, malam Jumat itu Pak. Ya Allah gimana? Ya gimana kita pegawai baru kuliah S3 Pak. Saya diingatkan oleh Pak Rektor waktu itu, mampu kamu pegawai baru S3? Mampu Pak, saya yakin sama Allah saya bilang. Itu tetesan hidup yang sampai sekarang saya tidak pernah akan bisa lupakan. Jadi Bapak sekalian, yakinlah inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Jadi kalau ada anak bapak-bapak yang ingin sekolah, kemana saja? Ingatkan dia dengan satu firman Allah, inna ma'al usri yusra. Sehingga dia tidak cengeng dan mengeluh dalam perjalanan sekolah itu. Sebab kalau dia mengeluh, dia lupa dengan janji Allah itu. Inna ma'al usri yusra. Makanya kita harus punya keyakinan dalam hidup kita ini Pak. Dalam hidup ini ada 3 ayat yang harus kita pikir terus. Ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Hai orang yang beriman, apapun persoalan hidupmu, hadapi dengan 2, salat, sabar. Kau punya persoalan? Iya, yakini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Maha Guru. Seorang guru bijak di tingkat SMP tidak akan mungkin memberikan soal kepada murid SMP dengan persoalan anak SMA. Enggak mungkin itu. Allah pasti sudah mentakar itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ketiga yang harus kita pahami, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tulis tuh di dinding Pak. Saya waktu sekolah saya tulis di dinding saya 3 ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Ayat kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ketiga, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka mudah-mudahan dengan demikian Allah akan memberikan kebaikan untuk kita. Allah mengatakan apa? Wa ila fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi setelah nanti kita selesai melaksanakan kajian ini, fa idza faraghta, kalau kita sudah selesai dalam perbuatan yang satu, fansab, carilah kegiatan yang lain. Isilah hidup kita dengan amal soleh. Karena hidup ini sebentar saja. Isi dengan amal soleh. Fa idza faraghta fansab. Tapi ayat itu Allah tutup dengan wa ila rabbika farghab. Dalam berbuat baik itu haraplah ridho Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau kita harap ridho manusia, kecewa kita, Pak. Ya, kita ingin berkarya baik nih di kantor, ingin menyenangkan pimpinan dengan harapan naik jabatan. Cewa, Pak. Ya, cewa pasti. Ya. Manusia gampang sekali melupakan kita, Pak. Orang gampang sekali melupakan kebaikan kita. Maka ayat ini Allah tutup, hei manusia, sehebat apapun mobilitasmu, sehebat apapun karyamu, sehebat apapun prestasimu, ingat, wa ila rabbika farghab. Tuhanmu yang kau tuju. Sebab kau tuju manusia, kau kecewa. Kau tuju harta, kau kecewa. Kau tuju popularitas, kau kecewa. Kau tuju yang lain, kau kecewa. Tapi kalau kau tuju Allah, insya Allah tidak akan pernah kecewa. Wa ila rabbika farghab. Itulah makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hidupku, matiku, ibadahku, persembahkan semuanya ya Allah untukmu ya Allah. Itulah wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu maka engkau berharap. Barangkali itu ayat kita yang kita bisa bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi terapi bagi jiwa kita. Di majelis ilmu seperti ini kita duduk bersama para malaikat dan kita berdoa, kita selalu berzikir dan kita selalu bermunajat. Kita jadikan duduk kita untuk takarrub kepada Allah, mendekat diri kepada Allah. Mudah-mudahan apapun situasi hidup kita, insyaallah berbuat baik bagi dunia dan akhirat kita, insyaallah. Ada pertanyaan? Siap. Pahala itu ada di surga, itu ada imbalannya 8 pintu surga. Iya. Itu semua kan syariat kan. Iya. Orang yang rajin sholat. Iya. Ada yang rajin puasa. Ya. Dosa juga begitu kali ya, Ustaz, ya. Kalau saya baca gitu. Dosa di neraka itu imbalannya ya itu tadi yang dadanya disetrika kalau orang nggak bayar zakat. Iya. Nah, kalau dosa di dunia nih, apakah dosa dunia itu juga dihapuskan di dunia juga sama Allah gitu, dibalasnya? Contohnya gini, kadang-kadang saya kalau marahin anak gitu kan karena kesel, mungkin itu dosa kali ya. Nggak berapa lama dimarahin bos gitu. Oh, di kantor. Apakah itu sebagai pengampunan dosa di dunia gitu? Nah itu gimana konsep itu, Ustaz? Iya, benar, bagus sekali ini pertanyaan. Benar itu dibahas oleh para ulama kita ya. Apakah dosa kita di dunia ini itu dibalas dan kemudian pembalasan itu menjadi kafarat di dunia dan tidak lagi di akhirat nanti? Ya, misalnya Pak Deki marahi anaknya, minggu depan dimarahi oleh bosnya. Nah, apakah dosa marahi anak tadi itu telah diampuni oleh Allah karena kita dimarahi oleh bos? Ya, ada dua persoalan di sini. Yang pertama adalah tidak semua dosa di dunia ini, Pak, kelihatan di dunia. Nanti di akhirat. Itulah yang disebut dengan pintu istidraj. Pintu apa? Istidraj. Orang tuh nggak pernah puasa, Pak. Orang tuh nggak pernah zakat. Orang tuh nggak pernah haji, Pak. Hartanya banyak. Karirnya meningkat. Anaknya sehat semua, hebat-hebat semua. Nggak kelihatan, Pak. Ya, nggak kelihatan bahwa dia ada orang yang rajin tahajud, rajin sujud, tapi hidupnya terseok-seok penyakit setiap. Ada nggak begitu, Pak? Ada kan? Ada orang nggak pernah zikir, nggak pernah puasa. Setiap bisnis naik, ya, keluarga sehat-sehat, ya, anak berprestasi, istri gemilang, semua hebat. Tidak kelihatan, padahal kedurhakaannya kepada Allah luar biasa. Na'udzubillah, ini kita sebut dengan istidraj. Istidraj itu, Pak, luar biasa. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan ayat kami istidrajkan mereka, kami ulur itu sehingga mereka tidak berdosa. Bukan merasa tidak berdosa ya, merasa tidak berdosa. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ayatnya wa umli lahum, biarkan mereka. Inna kaidi matin. Tapi ingat, tipu dayaku ini sangat hebat, kata Allah. Hati-hati, Pak. Kita berbuat dosa tapi nggak ada efek apa-apa. Waduh,
Itu jadi itu adalah istidraj. Tapi begitu ada perbuatan kita yang melanggar, nauzubillah, lalu Allah sentil kita, itu kadang lebih baik, Pak. Ya, kadang-kadang lebih. Untuk apa? Menyelamatkan kita di akhirat nanti. Nah, satu-satunya dosa, bukan satu-satunya, di antara dosa yang akibatnya di dunia dan dosa akibatnya di akhirat adalah durhaka kepada orang tua. Itu di dunia dapat akibatnya, di akhirat dapat akibatnya. Durhaka itu, Pak, kepada orang tua. Di dunia ada akibatnya, di akhirat pasti ada akibatnya. Makanya ya mudah-mudahan, makanya kita tuh selalu dianjurkan untuk memperbanyak istighfar itu. Mudah-mudahan dengan istighfar itu dosa-dosa kita di dunia ini Allah apa? Allah angkat ya. Jadi gitu Pak Diki ya. Jadi pertanyaannya, apakah dengan dimarahi oleh bos kemudian dosa terhadap anak hilang? Saya pikir enggak begitu. Itu dimarahi bos tuh itu apa namanya tuh balasan itu. Ya, tapi dosanya tetap itu. Makanya kita selalu perbanyak istighfar, banyak istighfar. Bertobatlah kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Kalau kita bertobat kepada Allah, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum, Allah kafaratkan itu, Allah hancurkan keburukan-keburukan kalian. Wa yadkhilakum jannah, Allah masukkan kamu ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, di dalam surga itu ada sungai yang mengalir. Apa kata Allah? Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari akhirat itu Allah tidak akan memberikan kesedihan kepada para nabinya dan kepada orang-orang yang beriman bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Nanti cahaya akan mengelilingi mereka. Ya, mereka masuk surga bersama Nabi, cahaya mengelilingi mereka. Rabbana afriq nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya ini. Waghfir lana, maafkanlah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkaulah segala satu atas berkuasa. Mudah-mudahan kita termasuk di antara itu insyaallah. Dosa-dosa kita Allah ampuni, nanti bersama Nabi Allah tidak sedihkan kita, dan kita mendapatkan cahaya itu, dan kita diampuni dosa-dosa kita, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyah li kulli niyatin salihah khasatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Syafi ya Muta'ali, ya Syafi ya Muta'ali. Ishfi mardana ya Allah. اشف مرضانا يا الله، اشف مرضانا يا الله، ومرضى المسلمين أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, hidupkan kami dalam iman, wafatkan kami husnul khatimah, kumpulkan kami di akhirat ya Allah bersama hamba-hambamu yang saleh, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bapak berdoa sendiri. Wassallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.